pilihan kegiatan sesuai tingkat kemampuan siswa, pemula, menengah, mahir. Selanjutnya saya akan memaparkan kelemahan isi dari modul. Yang pertama, materi terlalu padat. Beberapa modul memasukkan terlalu banyak informasi sehingga tidak efektif untuk satu pertemuan. Yang kedua, kurang mendalam. Seringkali konsep penting hanya disampaikan sekilas sehingga tidak membangun pemahaman konsep. Yang ketiga, minim contoh konkret. Contoh atau ilustrasi kadang tidak cukup sehingga siswa sulit membayangkan situasi nyata. Yang keempat, aktivitas tidak sesuai kemampuan siswa. Terkadang kegiatan terlalu sulit bagi kelas tertentu atau tidak variatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan komponen modul. Yang pertama ada komponen lengkap, yaitu modul biasanya sudah memiliki tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, asesmen, dan sumber belajar. Yang kedua ada rubrik penilaian, yaitu memudahkan guru untuk menilai proses dan hasil belajar. Dan yang ketiga yaitu ada tersedia LKPD atau lembar aktivitas, yaitu membantu siswa bekerja mandiri dan terstruktur. Dan yang keempat yaitu memuat asesmen lengkap. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua ada formatif, yang ketiga ada sumatif. Ini memberi data lengkap untuk pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan komponen modul. Yang pertama, tidak semua modul menyertakan diferensiasi. Kadang kegiatan masih satu ukuran untuk semua. Yang kedua, rubrik penilaian kurang rinci, yaitu level penilaian terlalu umum sehingga sulit menilai secara objektif. Yang ketiga, sumber belajar terbatas. Kadang hanya 1-2 referensi dan tidak mencantumkan link yang valid. Yang keempat, belum ada variasi asesmen, yaitu asesmen sering hanya berupa soal pilihan ganda atau uraian, belum mencakup observasi proyek atau performa. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan penyajian modul. Yang pertama, yang A, tampilan terstruktur dan rapi, mudah diikuti oleh guru dan siswa. Yang B, menggunakan tabel dan poin membuat modul lebih mudah dibaca. Yang C, ada ilustrasi atau gambar pendukung membantu pemahaman konsep. Yang D, panduan langkah demi langkah, jelas guru bisa menggunakan modul tanpa kebingungan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan penyajian modul. Yang pertama, desain visual kurang menarik. Modul banyak yang hitam putih dan monoton. Yang kedua, informasi terlalu padat. Teks panjang tanpa spasi cukup membuat siswa sulit membaca. Yang ketiga, tidak ada penekanan. Poin penting tidak diberi highlight, bold, atau warna. Yang keempat, gambar atau tabel kurang jelas. Kadang resolusi buruk atau tidak relevan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari modul ajar kami, yaitu secara umum modul ajar memiliki peran penting sebagai panduan pembelajaran yang terstruktur dan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Dari sisi isi, modul biasanya sudah menyajikan materi yang relevan, runtut, dan sesuai capaian pembelajaran. Namun terkadang masih ditemukan materi yang terlalu padat atau kurang mendalam. Dari sisi komponen, modul umumnya sudah memuat unsur-unsur penting seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah, asesmen, dan sumber belajar. Tetapi beberapa modul masih memiliki kelemahan seperti rubrik penilaian yang kurang rinci atau diferensiasi yang belum opsional. Dari sisi penyajian, modul cenderung terstruktur dan mudah diikuti, tetapi seringkali kurang menarik secara visual dan masih memiliki teks yang terlalu padat. Secara keseluruhan, modul ajar sudah menjadi perangkat yang cukup efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Namun tetap memerlukan penyempurnaan terutama dalam penyajian visual, pendalaman materi, variasi asesmen, serta diferensiasi agar mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.